Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون الكرام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فوزا عظيما. وقال جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-ayah. Fa'lamu bi anna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa'lamu bi anna al-jannata u'iddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu terhatur, terlimpah curah kepada Allah, Rabb yang Maha Ghafur. Nikmatnya yang selalu terkucur, tidak bisa kita ukur. Makanya kita harus selalu tasyakur, tadabbur atas nikmat umur, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur. Salawat dan salam kepada baginda agung Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, suri tauladan yang bijaksana, pemimpin yang harus kita tiru, kita ikuti jejak langkahnya, kita taati perintahnya, dan kita amalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ini berada di penghujung tahun 2021, pas ini tanggal 31 Desember, kebanyakan orang, aktsarum minan nas, kebanyakan orang itu berlomba-lomba untuk berpikir untuk ikut merayakan tahun baru, merayakan yang namanya kehingar-bingaran tahun baru, sehingga ditandai dengan pergantian nanti malam. Di malam biasanya orang berkumpul ngariung mungkulung di hajat, di jalan-jalan, di pusat-pusat kota, dengan alasan untuk merayakan, ikut sama-sama merayakan tahun baru. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha orang Yahudi, orang Nasrani sampai kita mengikuti millah mereka. Dalam hadis Rasulullah sampaikan, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Kata Rasulullah SAW, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dan mereka semua finnar, semuanya ada di dalam neraka. Kalau Rasulullah SAW sudah menggambarkan neraka, maka harusnya dalam diri kita ada rasa takut. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita gali di Al-Quran, surah Al-Qiyamah, surah Al-Qari'ah, dalam surat-surat yang lainnya tentang huru-hara akhir zaman, tentang kiamat, tentang bagaimana siksa api neraka, yang mana di sana bahkan diibaratkan oleh Rasulullah oleh Allah dalam Al-Quran, saufa nuslihim naro, nuslihim, dicelupkan. Jadi kalau kita suka membuat teh celup, digambarkan, diibaratkan nanti di neraka itu seperti teh celup. Jadi manusia diambil dari kepalanya, dicelupkan. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kulitnya rontok, setiap kulitnya hancur, badalna, diganti dengan kulit yang baru. Dicelupkan lagi, diganti. Sedangkan panasnya api neraka itu 71% lebih panas, 70 kali lipat lebih panas daripada api yang ada di dunia. Maka harusnya dalam diri kita ada rasa khauf, ada rasa takut ketika mendengarkan kulluhum finar, an-nar, yaitu neraka. Maka kata Rasul,
illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul satu golongan itu? Ma ana alaihi wa ashabi, di mana saya yang berada di atasnya itu dan juga para sahabat saya dan juga umat-umat saya. Siapa? Yaitu mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadirin rahimakumullah, akidah kita bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan perayaan tahun baru ini, kalau kita gali dari sejarah dan sudah banyak, ya tidak perlu dijelaskan bagaimana sejarah tahun baru, sudah banyak dijelaskan para ulama, para ahli ilmu-ilmu daripada sejarah, bahwa ini merupakan rentetan daripada kebiasaan, ya, sesembahan, kebiasaan orang-orang Nasrani, orang-orang agama non-Muslim 4.000 tahun yang lalu, bahkan ada yang menyatakan 2.000 tahun sebelum Masehi dan lain sebagainya. Perayaan-perayaan non-Muslim untuk penyembahan dewa ini dan lain sebagainya, sehingga dirayakan masuknya pada tahun baru ini, yaitu diawali dengan perayaan Natal itu. Sehingga para ulama berpendapat bahwa sebagaimana dalam mengikuti hadis Nabawi dinyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti sebuah kaum, maka itu bagian dari mereka. Nah, ini yang harus kita tanamkan itu. Jadi jangan hanya mengandalkan ego saja. Ego ingin mengikuti seperti orang kebanyakan, pergi rame-rame untuk ke suatu tempat, ke pantai, rombongan, malam-malam merayakan, berkumpul khalwat, masya Allah. Perempuan, laki-laki berkumpul tanpa batas, bahkan minum-minuman, bahkan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Rame-rame jam 12 rela-rela untuk merayakan tahun baru itu, yang mana itu merupakan rentetan daripada keibadahnya orang Nasrani. Kalau kita disuruh ke gereja, ada yang mau? Bapak disuruh ke gereja, ya tidak ada, tidak mau, karena sudah meyakini itu bukan agama kita, itu tempat ibadah mereka. Tapi kenapa malam tahun baru ini masih dirayakan umat Muslim? Kenapa pergantian malam tahun masih dirayakan? Sedangkan sudah jelas, sejarahnya sudah jelas bahwa itu merupakan bagian daripada ibadahnya non-Muslim. Meskipun kita memakai kalender Masehi, karena ini merupakan suatu kebutuhan yang sudah diterapkan ke kita, asalkan kita tidak merayakan, ikut-ikut merayakan. Karena setiap agama punya perayaannya masing-masing. Umat Muslim pergantian tahunnya dirayakan oleh umat Muslim. Tidak ada umat Kristen yang merayakan. Tidak ada umat Nasrani, umat Buddha, umat Hindu merayakan. Tidak ada. Tapi kenapa ini suatu perayaan yang besar juga dirayakan oleh umat Muslim? Maka boleh kita mengikuti tanggalnya, ya, hitungan tanggalnya, karena kita sudah memakainya dari zaman dulu. Tetapi untuk merayakannya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadirin rahimakumullah, maka ini usini wa iyyakum bittaqwallah. Ya, saya khatib memberikan nasihat pada diri sendiri dan juga pada jamaah sekalian untuk tidak ikut-ikut merayakan tahun baru, karena dari perayaannya saja, berkumpulnya saja di sana sudah terjalin khalwat maksiat, sudah terkumpul setan, sudah berkumpul di sana, iblis-iblis sudah siap untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang yang lebih dalam lagi, sehingga naudzubillah, kalau pada waktu itu Allah turunkan azab, Allah berikan gempa, Allah berikan apapun itu yang tidak bisa kita lawan, maka kita dalam keadaan maksiat kalau berada di sana, Allah naudzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan sul khatimah. Sehingga sebaiknya kita lakukan amalan-amalan yang soleh, amalan yang baik, berdoa, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ikuti kajian. Itulah yang harus kita amalkan sebagai umat muslim untuk menjaga akidah kita. Karena akidah ini hal yang utama yang harus kita jaga, sehingga nanti di akhirat ditanya, man rabbuka? Ya, ketika kita menjawab Rabbi Allah, Rabb saya Allah. Bagaimana kita bisa menjawab Rabb kita Allah kalau haknya Allah tidak kita lakukan? Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Bagaimana kita bisa menjawab nabi saya adalah Muhammad, sedangkan kita tidak melakukan haknya kepada Nabi Muhammad? Wa madinuka, apa agama engkau? Bagaimana kita bisa menjawab al-Islam sebagai din kita, sedangkan kita jauh daripada ajaran-ajaran Islam? Maka ini sebagai himbauan kepada kita semua umat muslim, terutama dan seluruhnya umat muslim, untuk tidak mengikuti sebagaimana mereka. Hadisnya sudah jelas sahih dari riwayat Abu Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini khatib menyimpulkan bahwa sekali lagi setiap agama kita punya perayaan agama masing-masing. Maka cukuplah bagi kita untuk hingar-bingar, untuk berbahagia, bergembira, untuk syiar yang mensyiarkan perayaan kita tidak tanpa ikut serta mengikuti perayaan-perayaan mereka kaum Yahudi. Yang mana tadi disampaikan dalam Al-Quran disebutkan walan tardo. Mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah stop untuk menggoda manusia, untuk mengganggu umat muslim dari depan, belakang, atas, bawah, dari kanan, dari kiri, dari segala macam tertentu. Terlebih dari teknologi-teknologi yang sekarang sudah tersebar. Maka kuatkan akidah kita, kuatkan iman kita, sehingga ini akan menjadi penjaga buat akidah kita. Ya, akidah kita harus betul-betul dijaga supaya tidak rusak. Hadirin rahimakumullah, karena itu kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الجاهلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.